Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, pada kesempatan ini Allah masih perkenankan kita untuk hadir bersama di majelis ilmu setelah kita melaksanakan sholat fardhu zuhur berjamaah. Salawat dan salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang senantiasa diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pertemuan ini, mari kita terlebih dulu membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini, yang sakit di antara kita semoga diberikan kesembuhan dengan segera, disehatkan kembali, dikuatkan lahir dan batin. Kita pun yang masih diberikan nikmat sehat semoga dimampukan oleh Allah untuk istiqomah melaksanakan ketaatan, aneka ibadah, aneka amal soleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya hasil daripada pengajian pada kesempatan siang ini hasil ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi liman dakhala fi baitihi al-kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bahasan kita hari ini surah At-Tin. Kita tabarukan membaca terlebih dulu surah At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin.
illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Sedikit kita bahas tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Watti itu kita bahas ilmu baru. Di dalam Al-Quran ada dua alif lam. Satu alif lam qamariyah, yang kedua alif lam syamsiyah. Tandanya biar gampang, kalau alif lam qamariyah, alif lam sukun. Contohnya al-qari'ah itu alif lam qamariyah. Alhamdu itu alif lam qamariyah. Tapi kalau alif lam syamsiyah, tandanya adalah tasdid. Wasyamsi, alif lamnya dianggap tidak ada, langsung ke sya. Kemudian wadduha, alif lamnya dianggap tidak ada, langsung ke huruf bo. Kecuali alladzi, karena memang yang pakai tasdidnya adalah huruf lam. Ini wat, alif lam syamsiyah. Watti mad asli atau mad tabi'i, panjangnya dua harokat atau dua ketukan. Watti, begitu. Niwaz, alif lam syamsiyah. Wazaitun, awalnya tuni, awalnya mad asli. Kalau diwasolkan mad asli. Misal di tarawih, sholat tarawih kita sering kali diwasolkan. Wattini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Berarti tuni mad asli, wa turi sinina berarti mad asli. Namun ketika waqaf maka mad arid lis sukun. Gitu. Wazai, di sini ada ya sukun sebelumnya fathah. Masih ada yang menyebut itu madlin, bukan. Kalau madlin itu namanya saja mad, artinya memanjangkan bacaan. Sedangkan ini tidak panjang. Misalnya wazai, enggak begitu, tapi wazaitun. Tuh, bukan madlin, bukan. Madlin itu jika ya sukun atau waw sukun sebelumnya fathah dalam posisi waqaf. Contoh, li'ilafi Quraisy, ya-nya sukun sebelumnya fathah. Min khauf, sinatu wala apa? Lau sinatu wala naum, madlin. Seperti dalam adzan subuh, adzan salat subuh, as-salatu khairum minan naum. Tapi kalau di Arab, naumnya pendek. Karena mereka paham bahasa Arab, naum artinya tidur. Ntar kalau kedengar sama mereka, ujungnya doang, sare, tidur. Maka kalau di sana, Anda silakan bawa apa saudara, dengerin deh. Adzan sholat subuh itu naumnya pendek. Kalau di kita panjang. Mungkin nggak ngerti kali naum itu artinya apa. Padahal artinya sholat lebih baik dari tidur. Gitu. Nah, kalau ini apa? Haraf lin. Haraf lin. Aro'aita, bukan madlin tapi haraf lin. Gitu. Ya. Lanjutin. Waktu mad asli atau mad tabi'i. Waktu si mad tabi'i atau mad asli. Nin mad arid lisukun. Kalau waqaf bukan mad arid lisukun tapi haraf lin.
wa hadzal baladil amin. Waha mad asli ya, atau di situ pakai patah berdiri mad badal. Badal itu artinya pengganti dari alif. Panjangnya tetap 2 huruf. Laqad apa? Kola. Ada 5 huruf yang memantul ketika sukun atau mati. Ba, jim, dal, po, kop. Biar gampang mudah diingat, baju di toko. Baju di toko, biar ingat aja. Itu pun ketika mati, ketika sukun. Kalau di tengah bacaan namanya qalqalah sugro. Contoh ini, laqad qalqalah sugro. Kalau di ujung qul huwallahu ahad, nah itu baru qalqalah kubro. Kalau di tengah wal lam yalid walam yulad, lam yalid qalqalah sugro, walam yulad qalqalah kubro. Laqad khalaq, ingat huruf qaf bukan huruf kaf. Maksudnya apa Pak? Maksudnya begini, kadangkala kita membacanya laqad khalaq sepele tapi banyak yang nggak ngeh. Ada yang membaca iqra, huruf qaf bukan huruf kaf. Ya, sederhana memang. Ya kalau ngaji ya ketemu ilmunya begitu loh. Kalau nggak ngaji ya susah. Ilmu tajwid, hukum mempelajarinya memang fardu kifayah. Artinya fardu yang dianggap gugur manakala ada sebagian yang ikut mengajinya. Ya. Tapi mengamalkannya, artinya membaca Al-Quran dengan benar, tartil, warattilil Qur'ana tartila, dengan benar, maka itu hukumnya fardu ain. Fardu wajib yang bersifat individu. Artinya apa? Ngaji itu penting gitu loh. Nggak sekedar amal tok. Ilmu amal. Cukuplah tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Tin. Surah At-Tin. Surah At-Tin ini para bapak jamaah sekalian, kalau di dalam urutannya adalah urutan yang ke-95 dalam mushaf. Tapi berdasarkan turunnya, urutan turunnya itu surah At-Tin urutan ke-28 dan golongannya adalah golongan makkiyah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini. Nah, wattin ini wawunya wawu qasam. Wawu sumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wattini demi buah tin, wazaituni demi buah zaitun. Dalam tafsir Jalalain, ayil makulaini au jabalaini, demi buah tin dan buah zaitun. Ayil makulaini yakni demi 2 buah tadi. Au jabalaini, atau dalam riwayat lain buah tin dan buah zaitun itu adalah nama gunung. Ya, menurut satu riwayat buah, menurut satu riwayat lain adalah gunung. Ya. Au jabalaini bisyami yunbitani al-maqulaini. Jadi menurut riwayat lain ini buah tin, buah zaitun merujuk kepada 2 gunung. Bisyami yang ada di negeri Syam, yunbitani yang mana 2 gunung tersebut ditumbuhi al-maqulaini 2 buah-buahan tadi, buah tin dan buah zaitun. Nah, Syam itu di mana sih? Di Suriah, Lebanon, Palestina. Itu termasuk kawasan negeri Syam. Dan hari ini kita mendapati kabar di antara kawasan negeri Syam sedang mendapatkan cobaan. Kita berdoa semoga saudara-saudari kita, muslimin muslimat yang ada di sana bisa selesai dari konflik dan aman. Tentunya Palestina bisa segera merdeka. Amin ya rabbal alamin. Sebagian ulama memang menyebutkan bahwa buah tin adalah buah yang paling mirip dengan buah-buahan yang ada di dalam surga. Sehingga Allah bersumpah dengan menyebut nama buah
tin, wattini. Saya pernah menyampaikan kata mufassir, ahli tafsir, diantaranya kata Pak Quraisy, tidaklah Allah bersumpah menyebut satu objek, melainkan objek itu sangat penting. Wal asri demi masa, wasyamsi demi matahari, wadduha demi waktu duha. Nah ini Allah Ta'ala bersumpah, wattini demi buah tin. Karena ini sebagian sifat-sifat yang ada pada buah-buahan di surga itu ada pada buah tin. Nah, di antara sifat buah-buahan surga adalah bahwa buah-buah yang ada di surga tidak terhalang, artinya sangat mudah diambil. Bahkan dahan-dahan yang ada di surga, dahan-dahan pepohonan buah yang ada di surga itu rendah sehingga mudah untuk dipetik. Begitu pula gambaran buah tin, mudah diambil dan tidak perlu memanjatnya. Ini adalah kesamaan gambaran buah tin dengan buah-buahan yang ada pohonnya di surga. Bahkan buah tin itu habis termakan dan tidak ada yang terbuang. Kalau kita makan nangka, kulitnya terbuang. Kita makan jeruk, kulit dan bijinya terbuang. Kita makan mangga, kulit dan bijinya terbuang. Tapi tidak dengan buah tin. Buah tin itu habis termakan dan tidak ada yang terbuang. Berarti barokah. Ya. Tidak seperti buah-buahan lainnya. Inilah persamaan antara buah tin dengan buah-buah yang ada di surga. Selain itu, ini keistimewaan buah selanjutnya, nih buah zaitun. Kita memang nggak sedang bahas buah-buahan, tapi kita ingin mengetahui kenapa sih Allah bersumpah menyebut buah tin, buah zaitun. Allah juga bersumpah dalam ayat pertama surah At-Tin ini dengan menyebut demi buah zaitun. Buah zaitun itu, saudara, adalah buah yang lebih menakjubkan lagi, yang istimewa dan merupakan buah dari pohon yang diberkahi. Allah bersumpah dengan menyebut buah zaitun karena begitu banyak manfaatnya. Misal dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 35 Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Al-misbahu fi zujajah, Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah. Itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi. Syajarah mubarakah, artinya pohon yang diberkahi. Sama kayak Palestina, Al-Aqsa itu termasuk negeri yang diberkahi. Dalam surah Al-Isra ayat 1, Alladzi barakna haulahu, ini berkahi. Juga Al-Ardul Muqaddasah, Palestina, bumi negeri yang suci. Nah, ini zaitun disebut dengan syajarah mubarakah, pohon yang diberkahi. Zaitunah, yakni pohon zaitun. La syarqiyah wala gharbiyah, yang tumbuh tidak di timur juga tidak pula di barat. Nah, jadi pohon zaitun ini istimewa. Pohon zaitun juga tumbuh di negeri Syam yang tadi saya sebut, Palestina, Syria, Libanon, itu termasuk Syam. Buahnya bisa dimakan dan minyaknya bisa bermanfaat. Makanya kita juga buat mulut ada minyak zaitun, bagus itu untuk apa? Untuk kulit, perawatan kulit supaya awet muda. Apalagi kalau dipakainya ketika SMP, itu tambah muda. Ya. Nah, bahkan buah zaitun itu adalah kebutuhan pokok negeri Syam saat itu. Dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 20 misalnya kata Allah, wa syajaratan takhruju min turi sainaa tanbutu biduhni wasibghil lil akilin. Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari gunung Sinai, ya, yang menghasilkan minyak. Jadi zaitun itu bisa dipakai minyak, gitu. Dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan. Enak, Pak. Ya. Nanti kalau ditakdirkan untuk bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah,
di Makkah itu ada yang banyak jual. Ya kalau kita sih ada saja, cuma jauh sehingga potensi KW-nya banyak gitu lah. Sehingga campurannya banyak. Nah, inilah kenapa Allah bersumpah menyebut watin wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi tur, bukit sinin, Sinai. Dalam tafsir Jalil, al-jabal alladzi kallamallahu ta'ala alaihi Musa. Tur Sina itu adalah satu bukit alladzi, yang mana kallamallahu, Allah mengajak bicara kepada siapa? Alaihi Musa, kepada Nabi Musa. Wa makna sinina al-mubarak, dan makna as-sinin, makna sinin, ya, tur sinin al-mubarak, apa al-mubarak? Yang diberkahi, awil hasanu bil asjaril musmirah. Disebut Sinai, sinin, karena penuh dengan kebaikan. Buktinya ditumbuhi dengan pepohonan yang berbuah. Bahkan beda antara tur dengan jabal. Tur, ya, tidaklah dikatakan pur pakai po, kecuali bukit atau jabal itu dipenuhi dengan tumbuhan. Sehingga gunung yang hijau yang dipenuhi dengan pepohonan berbuah tadi dalam bahasa Arab disebut dengan tur. Bukan tur jalan-jalan, bukan. Ya. Dan sinin pada ayat ini maksudnya adalah Sinai, yakni gunung. Di mana Sinai Allah Ta'ala tadi pertama kali memanggil Nabi Musa dan berbicara langsung ke Nabi Musa. Makanya Nabi Musa disebut apa? Kalimullah. Apa kalimullah? Orang atau nabi yang diajak berbicara oleh Allah. Sehingga Pak, ini ayat tadi, surat ini turun di mana? Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Sehingga orang-orang kafir, lawannya muslim, lawannya orang Islam saat itu, ketika mendengar ayat ini seperti Abu Jahal, itu segen. Dan orang tahu tentang keutamaan keistimewaan Tur Sinai. Bagaimana negeri-negeri yang ada gunung atau bukit tadi apa? Yang ditumbuhi pepohonan buah tin dan buah zaitun. Makanya orang yang mendengar ayat ini, maka pikirannya akan langsung menuju Nabi Musa. Ya. Kalau Tur Sinai, orang akan menuju, Tur Sinai itu tempatnya Nabi Musa. Karena di tempat itulah Allah menurunkan wahyu dan berbicara dengan Nabi Musa dengan pembicaraan yang sebenar-benarnya. Ada sesuatu yang sangat menarik, Pak. Nabi Musa itu di Tur Sinai mendapatkan wahyu. Nah, Nabi Muhammad kita maklumi sebagai al-ummi. Apa ummi itu? Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kalau Nabi Muhammad, maaf, bisa baca, bisa tulis, orang-orang non-muslim saat itu akan menduga Quran adalah buatan Nabi Muhammad. Dan akan menduga ketika bicara tentang Tur Sinai dan lain-lainnya, wah Muhammad udah pernah ke sono. Wah kalau itu mah hasil bacaan. Enggak. Justru ayat ini menjadi bukti mukjizat Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Kemudian, wahadzal baladil amin. Dan Allah Ta'ala juga bersumpah, dan demi kota ini yang aman. Al-balad di sini apa? Makkah, kota Makkah. Li'amnin nasi fiha, karena betapa amannya itu kota Makkah. Fiha, di dalamnya, jahiliyatan wa islaman. Di dalam Makkah saat itu ada orang jahiliyah yang belum beriman, ada juga tentunya orang-orang Islam. Tapi negeri Makkah sangat aman. Memasuki ke sana kita akan merasakan rasa aman. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Di sini menyebut apa saja? Menyebut apa? Satu, watin, wazaitun. Ini adalah gambaran negeri Syam. Termasuk di dalamnya ada kota Palestina, ada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu dibangun oleh Nabi Adam. Termasuk masjid kedua yang dibangun oleh beliau. 40 tahun setelah itu pembangunan Masjidil Haram. Itu ya. Maka kita harus menjaga sekali apa? Palestina.
Palestina. Ya, kita doa terus untuk Palestina. Kemudian Allah tadi juga menyebut apa? Tur Sinai. Ya. Dan yang ketiga Allah menyebut apa? Makkah. Apalagi Makkatul Mukarramah, di dalamnya ada Masjidil Haram. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Setelah Allah bersumpah tadi watin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal bal amin, apa sih Allah tuh maksudnya? Allah menyampaikan apa? Karena Allah itu seringkali kita lihat dalam beberapa kesempatan Al-Qur'an mengawali firman-Nya dengan mengundang decak kagum kita, mengundang perhatian. Contoh, Allah mau bilang Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, Allah awali dengan apa? Alif Lam Mim. Kemudian para ahli tafsir banyak yang mengartikan apa? Wallahu a'lam bimuradi. Karena memang Allah ingin mengundang perhatian kita supaya kita menaruh kekaguman dan rasa syukur. Wah, ini Al-Quran luar biasa. Nah, inilah kemudian setelah Allah bersumpah, Allah berfirman apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh khalaqna, kami telah menciptakan al insana, manusia, al jinsa, yakni jenis manusia, fi ahsani taqwim. Fi ahsan, apa hasan? Hasan itu apa? Bagus, baik. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Fi ahsani taqwim, ta'dilin li suratihi. Yang apa? Yang bagus dalam surahnya, dalam rupanya. Bagaimana kalau ada orang yang maaf secara kasat mata fisik itu tidak berfungsi seperti umumnya, maaf dari matanya atau dari indera yang lainnya. Justru kalau ngomong sempurna antara kita yang benar-benar secara kasat mata ini sempurna dibandingkan maaf dengan saudara-saudara kita yang sedang menurut kita tidak bisa melihat. Justru coba tanya, apakah benar kita ini orang sempurna, dia tidak sempurna? Justru kita yang punya mata yang tidak memfungsikan mata dengan sebaik-baiknya malah dipakai maksiat, sedangkan mereka yang tidak bisa melihat tapi kenapa bisa hafal Al-Quran? Kalau begitu siapa yang tidak sempurna? Jadi prosesnya selalu sempurna. Allah menciptakan manusia dan makhluk lainnya tidak ada yang gagal. Ya, jadi sempurna. Maka jangan sombong. Apa kata Allah? Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami radadnahu, kembalikan ia, yakni manusia, ya, fi ba'di aprodihi asfala safilin, ke tempat yang serendah-rendahnya, alias apa? Kinayatun anil harami wa dhaif. Kalau dalam tafsir Jalalain dikembalikan ke kondisi anil harami, ya, anil hirami. Manusia akan dikembalikan asfala safilin. Secara bahasa asfal itu rendah, bawah, safilin serendah-rendahnya. Kinayatun, ini kinayah, bukan asli sebenarnya rendah banget. Rendahnya rendah apa? Sehingga para ulama ahli tafsir ada yang mengartikan dan menafsirkan macam-macam. Di antaranya anil hirami wa dha'fi, dikembalikan ke keadaan pikun wa dha'fi, lemah. Kita sekarang mungkin masih kuat. Yang rata-rata di depan saya mungkin 25, 30, 35. Mungkin ada yang 40, 45. Tapi ketika 40 ke atas, Allah kembalikan ke kondisi apa? Pikun, tua, lemah. Fayan kusu, lantas berkuranglah apa? Amalul mu'min an zamani syababi, maka berkuranglah kemampuan beramal daripada seorang mukmin an zamani syababi, dari masa mudanya. Saya 20 tahun yang lalu mungkin masih jag-jago. Sekarang mungkin walaupun 40 saya masih bisa motoran, tapi mungkin 45 ke atas sudah terbatas lagi kita bawa motor. Mungkin jaraknya tidak lama, mungkin tidak jauh, bahkan kena angin dikit aja udah masuk angin. Tidak seperti 20 tahun yang lalu. Nah, ini kita akan kembalikan ke kondisi semula. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Illal ladzina amanu, kecuali illa ayat lakin, kecuali tetapi alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka ada pahala
ghairu mamnun, yang tidak ada putus-putusnya. Maksudnya bagaimana? Oke, katakanlah kita waktu muda masih bisa beramal, ketika tua terbatas. Tapi tenang, bagi orang yang beriman, beramal soleh, akan tetap mengalir pahalanya. Atau kalau asfala safilin itu dimaknai adalah akan dikembalikan ke kondisi tempat yang serendah-rendahnya, yakni neraka. Ya, kecuali orang beriman dan beramal soleh tidak akan masuk neraka ketika dia mati dalam keadaan husnul khatimah, gitu. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan? Kalau jelas kamu nanti akan mendapatkan balasan kebaikan atau bahkan balasan keburukan. Orang yang beriman beramal soleh akan mendapatkan pahala yang ajrun ghairu mamnun maktuin. Pokoknya nggak akan ada ujung-ujungnya, nggak akan terputus. Itu. Padahal kata Nabi, idza balaghal mu'minu minal kibari ma yu'jizuhu 'anil amal kutiba lahu ma kana ya'mal. Apabila sampai seorang mukmin kepada usia tua, ma yu'jizuhu, ya, 'anil amal, ma yu'jizuhu, terhadap misalnya ya menjadi lemah kembali, anil amal, daripada amal, kutiba lahu ma kana ya'mal, akan dicatat berdasarkan apa yang pernah ia kerjakan. Artinya apa? Meskipun tua kita masih dapat pahala kalau dulunya memang terbiasa rutin mengerjakan amal soleh. Tapi hei orang-orang kafir, fama yukadzibuka, kaknya ayyuhal kafir. Fama yukadzibuka, maka apakah yang menyebabkan kamu, hai orang-orang yang ingkar, ba'du ay ba'da ma dzukira min khalqil insan bi ahsani surah. Orang-orang kafir, apa sih yang menyebabkan kamu mendustakan terhadap adanya hari pembalasan? Kalau kita jangan begitu, kita harus tambah iman kepada Allah Ta'ala, termasuk iman akan adanya hari kiamat. Alaihissallahu biahkamil hakimin, maka bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Artinya apa? Alaihissallahu biahkamil hakimin, wa aqdal qadhin, dialah Allah yang paling benar, paling adil dalam memutuskan satu ketentuan. Wa hukmuhu bil jazaa'i min dzalika, dan hukumnya Allah itu bil jazaa'i, terhadap balasan min dzalika. Semua hukum dari Allah sudah benar, sudah tegas, dan sudah jelas. Kemudian dalam tafsir Jalalain ditutup wa fil hadis, dan dalam satu hadis, man qara'a wattini, dan siapa yang membaca surah wattini wa zaitun ila akhiriha, sampai akhir surah tersebut, falyaqul, maka hendaklah ia membaca setelah alaihissallahu biahkamil hakimin, baca bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Bala, ketika ada pertanyaan, ini ayatnya pan, alaihissallahu biahkamil hakimin. Alaihissallah, bukankah Allah itu biahkamil hakimin, hakim yang seadil-adilnya? Pertanyaan, maka kita jawab bala, iya, gitu. Wa ana ala dzalika minasyahidin, dan aku terhadap hal tersebut, bahwa tentang Allah sebaik-baik hakim itu kami minasyahidin, termasuk orang-orang yang bersaksi. Boleh atau tidak ketika imam membaca ayat tersebut, kita sebagai makmum membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin, maka itu hukumnya boleh, ya, hukumnya boleh. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma lakirna minhuma
nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrapan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.